Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali maghrib ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Asyratu asbabin lil wiqayati minas sihri wal aini, 10 sebab untuk melindungi diri dari sihir dan ain. Dan kita masih dalam pembahasan 10 yang berikutnya, yaitu 10 benteng dari sihir dan ain atau dari hasad. Sekarang yang ke-9, Al-Hirzut Tasi, benteng yang ke-9, yaitu Al-Adan. Fal-Adan syar'i yu'tabar minal huruzi al-azimah. Adan syar'i ini termasuk benteng yang agung. At-taridah li syaitan, yang mengusir setan. Wa sahha annahu yahrubu hina sima'ihi, dan telah sahih bahwa setan itu lari ketika mendengar adzan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza nudiya lis-salati adbara syaitan, apabila diserukan untuk salat yaitu adzan, maka setan pergi. Walahu durat, dan dia memiliki suara kentut. Durat itu kentut yang bersuara gitu. Hatta la yasma ta'din, sehingga dia tidak mendengar adzan. Entah bagaimana, wallahu a'lam ya, ini perkara gaib. Fa idza qadan nida, kalau selesai adzan, akbala, dia datang lagi. Hatta idza thuwiba bis-sholati adbara, ketika dikumandangkan iqamah untuk salat, pergi lagi. Hatta idza qada at-taswiba aqbala, selesai iqamah datang lagi menggoda orang yang salat. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi, sampai membisiki antara seseorang dengan dirinya. Jadi terbersit di dalam pikirannya, mengatakan uzkur kada, ingatlah ini, ingatlah ini. Lima lam yakun yadkur, yang sebelumnya dia tidak ingat. Hatta yadhallar rajul la yadri kam shalla, sampai akhirnya seorang tidak sadar berapa rakaat dia salat. Itu karena apa? Mikir yang lain, tidak fokus, tidak konsentrasi, kurang khusyuk. Gara-gara apa? Setan. Jadi setan lari karena adzan, lari karena iqamah, tapi begitu sholat datang lagi. Kondisi orang sholat saja tidak selamat dari godaan setan, apalagi dalam kondisi yang lain. Dari Suhail bin Abi Salih qala, arsalani abi ila Bani Harithah, bapakku mengirimku kepada Bani Harithah. Qala, dia berkata, wa ma'i gulamun lana, bersamaku pelayan kami. Fanadahu munadin min ha'itin bismihi, tiba-tiba di tengah kebun ada yang memanggilnya dengan namanya, memanggil gulamnya itu. Qala fa asyrafa alladhi ma'i 'alal ha'id, orang yang bersamaku tadi menengok ke kebun itu. Falam yara syai'an, dan tidak melihat apapun. Fadzakartu dzalika li abi, maka aku menceritakan kejadian itu kepada bapakku. Faqala, maka kata bapaknya, law sya'urtu annaka talqa hada lam ursilka, kalau aku tahu kamu akan menjumpai hal seperti ini, aku tidak akan mengirim kamu.
ada ini bahaya gitu. Itu setan yang manggil pelayanmu tadi. Walakin idza sami'ta sautan, tapi kalau kamu mendengar suara, fanadi bis shalah, maka serulah untuk salat. Maksudnya kumandangkan adzan. Jadi ternyata adzan bisa dipakai untuk yang lain ya. Ini pengamalan salaf dulu, yaitu Abi Shalih. Maka serulah untuk salat. Fa inni sami'tu, karena aku mendengar Abu Hurairah yuhadits, Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul bersabda, inna syaitana idza nudiya bis salati, setan kalau diserukan untuk salat, walla membelakangi, menjauh, walahu husasun, dan dia memiliki husos. Husos di catatan kaki dijelaskan adalah lari yang kencang. Jadi dia memiliki lari yang sangat kencang. Ada juga pendapat yang mengatakan dia mengibaskan ekornya sambil berlari. Ada juga pendapat khusus ini adalah durot, sama dengan hadis yang tadi, yaitu suara kentut yang keras untuk menutupi suara adzan. Jadi benteng yang ke-9 adalah adzan. Boleh menggunakan adzan untuk mengusir setan. Kemudian al-hirzul al-ashir yang ke-10, kathratu dzikrillah, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, terutama dengan lisan dan hati, dengan hati dan lisan. Jadi tidak hanya dengan hati tapi dilantunkan dengan lisan, sehingga setan mendengar itu. Fa inna dzikrallahi azza wa jalla fi mukhtalafil awqati, sungguhnya zikir pada Allah dalam berbagai waktu. Jadi setiap waktu ada zikir-zikir khusus ya, zikir pagi, petang, zikir mau tidur, bangun tidur dan sebagainya. Wiqayatun wa hijabun wa hisnun. Jadi semua zikir itu adalah sebenarnya wiqayah, pelindung, hijab, penutup, hisnun, benteng, anisyayatin, dari setan-setan. Jadi orang yang ahli zikir terbentengi dari setan. Kama qala ta'ala, sebagaimana kata Allah, inna ibadi, sungguhnya hamba-hambaku, hamba yang spesial di sini, hamba yang ahli zikir. Laisa laka alaihim sultan, kamu tidak ada kekuasaan atas mereka. Jadi hamba-hamba Allah yang khusus, setan tidak bisa menguasainya, setan tidak bisa menggodanya. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabb kamu sebagai wakil, sebagai pelindung. Surat Al-Isra 65. Kemudian dalam Az-Zukhruf 36, wa man ya'shu an dzikri rahman, siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, tidak mau berzikir, atau bukan tidak mau, tidak berzikir. Memang orang yang tidak berzikir karena lalai, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan setan menggodanya, fahuwa lahu qarin, dan dia menjadi teman setianya. Sebagian mufassir mengartikan zikir di sini adalah Al-Qur'an. Siapa yang melalaikan Al-Qur'an, kami kuasakan kepadanya setan, kami biarkan setan menggodanya. Maka siapa yang ingin selamat dari setan, selalu berzikir, di antaranya membaca Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, maka setan jauh dari orang yang ahli qiraah, ahli tilawah. Wa qad jaa fil hadithi, dan telah datang di dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara, bahwasanya Nabi mengkhabarkan, anna Yahya ibnu Zakaria, bahwa Yahya ibnu Zakaria alaihi salam, Nabi Nabi Yahya, ausa qaumahu, memberi wasiat kepada kaumnya,
Bidzikrillah, tentang zikir pada Allah. Beliau mengatakan, wa amurukum, dan aku merintahkan kalian, antadzkurullaha, untuk mengingat Allah. Fa inna matsalal dzalika kamatsali rajulin, karena permisalan orang yang berzikir seperti seseorang kharajal adu fi atharihi, yang keluar musuhnya di belakangnya. Seorang yang musuhnya mengintai di belakangnya, siraan, dengan cepat, mengikutinya dengan cepat. Hatta idza ata ala hisnin, sampai ketika laki-laki itu sampai di suatu benteng hasin yang kuat. Fa ahraza nafsahu, maka dia melindungi dirinya, minhum, dari musuh-musuh tersebut. Kadzalikal abdu, demikianlah hamba, la yuhrizu nafsahu, tidak bisa membentengi dirinya, minasyaiton, dari setan, illa bidzikrillahi, kecuali dengan zikir pada Allah. Jadi zikir itulah benteng. Zikir itu perisai dari godaan setan. Yang terbersit pikiran mau berbuat maksiat misalnya, segera berzikir, langsung istighfar. Zikir dengan berbagai zikir, termasuk doa ya, minta berlindung pada Allah dari godaan setan. Niscaya dia akan ditolong oleh Allah dari godaan setan. Kemudian waqala as-sahabi al-jalil, berkata seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam, setan itu bersemayam di dalam hati anak Adam, atau mendekam di dalam hati manusia. Faida saha, kalau dia lalai, wa ghafila, dan lupa, waswasa, maka setan memberinya waswas, bisikan. Wa idza dzakarallah, kalau dia ingat Allah, khanasa, setan akan bersembunyi, lari, bersembunyi. Makanya setan disebut khannas, yang suka bersembunyi ketika disebut nama Allah. Jadi setan kalau ada orang berzikir, mengingat Allah, menyebut nama Allah, setan lari, setan bersembunyi, takut dengan orang yang menyebut nama Allah. Min syarril waswasil khannas, itu al-khannas itu nama setan, dinamakan al-khannas karena apa? Suka bersembunyi ketika ada zikir. Fadi asyratu huruzin, maka inilah 10 benteng, 10 jimat azimah yang agung, yang bagi an yu'na biha, yang mesti diperhatikan, wa an yunasha'a 'alaiha al-aulad, dan bahkan anak-anak kita ditumbuhkan di atasnya. Jadi ditarbiyah dengannya, dididik dengan perkara-perkara yang telah disebutkan dalam kitab ini. Kalau dari kecil sudah terbiasa zikir misalnya ya, hafal zikir, macam-macam zikir semuanya dalam kitab, seperti misalnya buku kecil Hisnul Muslim atau buku zikir yang lain. Kalau sudah hafal semua dan diamalkan setiap hari, dilantunkan setiap hari, dipraktekkan, niscaya akan menjadi ahli zikir. Ahli zikir yang sesungguhnya adalah orang yang setiap saat berzikir dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang lebih ahli zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ikuti Nabi, jadi ahli zikir, jadi orang yang paling ahli zikir. Li nuhfadha wa nuqa, agar kita dijaga dan kita dilindungi,
fi anfusina, pada diri kita, wa ahlina, keluarga kita, wa dzurriyyatina, dan keturunan kita, minasyaitonir rajim, dari setan yang terajam. Jadi kalau kita bisa memberi warisan kepada anak kita berupa dzikir-dzikir ini, maka kita meninggal tenang gitu. Anak-anak kita terlindung dari setan insyaallah. Ataupun sebelum meninggal kadang-kadang berpisah dengan anak merantau misalnya. Orang tua itu tenang. Kenapa? Anaknya ahli dzikir. Berbeda dengan orang tua yang sama sekali tidak pernah mengajari dzikir pada anaknya. Ya was-was. Orang tuanya was-was, anaknya was-was, penuh dengan godaan setan ya. Wal'iyadzubillah. Dan sebenarnya godaan setan yang paling, atau gangguan setan yang paling bahaya itu bukan yang berupa hantu kemudian bikin orang jatuh atau apa, tidak. Yang lebih bahaya justru setan yang membuat orang itu bermaksiat, apalagi bid'ah dan syirik. Kemudian kita masuk pembahasan lain, yaitu masailu muhimmatun, masalah-masalah penting seputar ain dan sihir. Jadi ada beberapa pertanyaan dan jawaban, soal jawab ini. Al-masalatul ula, masalah yang pertama. Masalah itu artinya pertanyaan ya. Masalah itu sama dengan soal. Di Indonesia masalah jadi problematika, problem. Padahal masalah artinya pertanyaan. Ma hukmu man ta'allaqa adman? Apa hukumnya orang yang menggantung tulang au ka'san atau gelas? Kaas ini apa sih? Gelas. Piala juga disebut kaas. Kaasul alam, piala dunia. Entah ini maksudnya kaas apa ini. Apa hukumnya orang menggantung tulang? Tulang kita lihat ya, ada orang gantung-gantung tulang di sini, di kalung. Tulang-tulang dianyam. Orang primitif. Jadi ternyata di Arab pun ada begitu, di mana-mana. Jadi setannya sama kayaknya. Au ghairi dzalika, atau selain itu, lidafil aini awil hasadi awis sihir, untuk menolak ain, hasad dan sihir. Apa hukumnya? Al-jawab, ta'liqul khuyut, menggantungkan benang, wal huruz, jimat-jimat, wal idham, tulang belulang, termasuk taring biasanya, taring singa, sampai yang paling besar itu gading ya. Enggak ada. Kemudian wasadfi, sadfi itu kerang. Ini banyak juga di kampung saya gitu, bayi-bayi kasih kerang di tangannya untuk menolak bala. Wal halaqat, dan juga gelang-gelang. Pokoknya apapun yang melingkar tuh, halaqat bisa cincin, gelang, kalung, gelang kaki. Minas sufur, yang berasal dari kuningan, au nuhas, tembaga, awil hadid atau besi. Apapun bahannya terserah ya, pokoknya dipakai biasanya. Logam-logam yang dipakai di tangan atau kaki atau leher atau bahkan anting mungkin. Au ghairiha, atau yang lainnya, lijal binafin, itu tujuannya. Jadi memakai itu dalam rangka apa? Meraih manfaat, au daf'i durrin, atau menolak bahaya, tolak bala. Itulah yang dinamakan jimat ya. Jadi jimat. Kulluha umurun muharramah, semua adalah perkara haram. Enggak pandang bulu bahannya apa, pokoknya semuanya haram. Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya minasyirik, bahkan dia termasuk syirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, innar ruqa, sungguhnya mantra-mantra yang tidak memenuhi syarat, wat tamaim, dan jimat-jimat, wat tiwala syirkun, dan pelet
adalah kesyirikan. Jadi Nabi menghukumi tamaim, jimat-jimat itu semuanya syirik. Jimat itu dari bahasa Arab itu azimah, azaim, jimat. Tapi beda artinya. Kalau azaim dalam bahasa Arab itu mantra justru. Di Indonesia jadi jimat. Waman yu'allik. Jadi Nabi menghukumi di sini apa? Syirik. Jadi semuanya semua itu adalah syirik. Akbar atau asghar ada perincian. Waman yu'allikuha falahu halal. Maka siapa yang menggantung jimat-jimat itu, dia memiliki dua keadaan atau dua kemungkinan keadaan. Al-ula, yang pertama, ini taqada fi hadhil umur allati yu'allikuha. Kalau dia meyakini pada perkara yang digantung itu, annaha tajlibu naf'a wa dharra wal 'ata wal mana', bahasanya dia sendiri yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat atau memberi atau mencegah, fahada syirkun akbar. Maka ini syirik akbar. Karena semua itu perbuatan Allah kemudian disandarkan kepada selain Allah. Syirik akbar. Nakilun an millatil Islam, berpindah dari agama Islam. Wa tsaniyat, kemungkinan yang kedua, ini taqada annaha sababun. Kalau dia meyakini dia itu hanyalah sebab. Minal asbab, dari sebab-sebab. Lil ilaji, untuk penyembuhan misalnya, pengobatan. Jadi kalau sebab itu artinya yang melakukannya Allah, itu hanya perantara. Yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat hanya Allah, tapi itu jimatnya sebagai perantaranya, sebagai sebabnya. Nah, ini hukumnya syirik asghar. Ini syirik asghar. Makanya orang sama-sama pakai jimat, kita nggak tahu apakah dia syirik akbar atau syirik asghar. Tergantung apa? Keyakinannya. Yang penting syirik. Jadi kita katakan syirik, jangan pakai jimat, itu syirik. Lianha satakunu wasilatan. Kenapa syirik asghar? Karena dia menjadi sarana tufdi al-insan ila syirkil akbar, yang bisa mengantarkan seseorang kepada syirik akbar. Dan itu diantara patokan syirik asghar. Syirik asghar adalah perkara-perkara yang disebut syirik dalam syariat dan dia sebagai pengantar menuju syirik akbar. Wa man tafakkara fi waqi'i ta'liqi hadhil umur, siapa yang berpikir tentang kenyataan menggunakan perkara-perkara ini, jimat, sayajidu annaha la yahsulu bisababiha afiyatun, dia pasti akan mendapati bahwa tidak akan dihasilkan dengan sebab itu keselamatan atau kesejahteraan, salamatun, dan keselamatan, atau wikoya, perlindungan, min ainin aw sihrin aw ghairi dzalika, baik dari ain, sihir atau yang lainnya. Bal innaha sataziduhu wahnan wa dha'fan. Bahkan sebaliknya, jimat-jimat itu akan menambahinya kelemahan. Wahan itu lemah, dha'f juga lemah, ya, kelemahan dan keloyoan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang memakai benang di tangannya untuk menghilangkan wahan dan penyakit, ya, kelemahan dan penyakit. Menurut dia, maka kata Nabi SAW, inzi'ha, lepas dia, cabut dia. Fa innaha, sungguhnya dia, la taziduka illa wahnan, tidak menambahimu kecuali kelemahan. Padahal ketika ditanya, mahadi, apa ini? Kata dia, minal wahina, ini untuk menghilangkan kelemahan, kata dia. Maka Nabi mengatakan dia tidak menambahimu kecuali kelemahan. Bahkan kemudian Nabi melanjutkan, kalau kau mati,
in mutta wa hiya 'alaika, dan dia masih ada pada dirimu, ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti ini kafir kalau seperti itu. Itu tingkat tingginya ya, orang pakai jimat bisa kafir kalau memang meyakini jimat itulah yang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Waqad tanawwa'at hadhihi ta'alik al-muharramah, sangat bervariasi ya perkara-perkara yang digantungkan ini, yang haram ini di kalangan manusia, biswarin katsira, dalam bentuk yang sangat banyak ya, bervariasi, wa ashkalin mukhtalifah, dan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Fa ba'duhum yu'alliqu ala unuqih, ada yang menggantungkannya di lehernya, au fi sayyarati, ada juga yang digantung di mobilnya, ada digantung di mobilnya ayat kursi misalnya. Apa niatnya? Ngusir setan, tidak bisa. Tulisan ayat kursi itu nggak bisa ngusir setan. Yang ngusir setan itu membaca ayat kursi. Ada juga yang gantung mushaf ya, Quran Istanbul katanya, dan lain-lain sebagainya dari berbagai jimat ya, macam-macam. Kalau di Indonesia lebih variasi lagi ya, ada berupa keris kecil, macam-macam senjata zaman dulu ya, sampai mohon maaf BH pun senjata bagi wanita. Mahkota jadi jimat juga, semua bisa jadi jimat. Kemudian waskalin mukhtalifatin, bentuk-bentuk yang sangat bermacam-macam. Fa ba'duhum yu'alliqu ala unuqihi aw fi sayyaratihi aw baitihi, ada juga yang digantung di rumahnya, di pintunya atau di tiang-tiang rumah dan sebagainya. Ta'alik 'alaiha rasmu 'ainin zarqa, ada yang seperti gambar mata biru. Mata siapa itu? Yaz'umu annaha liraddil ain, mereka menganggap itu menolak ain. Ain itu kan mata, ternyata mata dilawan dengan mata, insyaallah. Ada juga telapak tangan, sering antum lihat ada telapak tangan begini, simbol telapak tangan, itu juga diantara jimat. Kemudian wa ba'duhum yu'alliqu al-milha, ada yang menggantung garam. Kalau di Indonesia lebih variasi lagi ya, gantung bawang lebih banyak, bawang, cabai, bawang merah, bawang putih, cabai, garam, sambal ya. Jadi jimat. Ada juga untuk menangkal hujan, menangkal petir sekalian. Au yansuruhu fil bait, atau menebar garam di rumah atau di sekitar rumah. Kalau tujuannya untuk mengusir ular mungkin ya, katanya bisa. Tapi kalau setan ini tidak ada hubungannya. Kemudian yas'umu annaha tarudul jin, jadi katanya garam bisa mengusir jin. Ini sama sekali tidak ada dasar. Wa kullu hadhihi min khurafat, semua ini adalah khurafat. Khurafat itu fiktif, cerita-cerita palsu, khayalan saja, takhayyul. Khurafatil awam ya, khurafatnya orang-orang umum.
wa jahlihim dan kejahilan mereka, wal wajibu an yu'alliku qulubahum biman biyadi azimmatul umuri. Yang lebih benar atau yang wajib justru apa? Menggantungkan hati-hati mereka kepada yang di tangannya kendali segala perkara, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan gantung macam-macam ya, gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Jadi kalau orang yang mengandalkan jimat itu enggak tawakal kepada Allah, dia tawakalnya kepada jimat. Nah, itu namanya syirik tawakal. Makanya bisa menjadi syirik akbar kalau memang dia betul-betul pasrah luar biasa kepada benda itu sampai lupa pada Allah. Itu yang syirik akbar. Tapi kalau dia masih menganggap ini sebab Allah lah yang mengatur semuanya, nah itu bid'ah, dan bid'ah sekaligus syirik asghar. Kenapa bid'ah? Karena dia menganggap Allah menolong dia dengan sebab ini. Ini ajaran dari mana? Kan ini seperti agama jadinya, padahal itu bukan agama. Bid'ah dan syirik asghar. Jadi gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nanya, "Ustadz, boleh enggak tato tulisan Allah di sini atau di sini?" Ngapain ngusir setan? Nanti masuk WC itu ada nama Allah, ada tulisan, tidak boleh masuk WC. Kalau mau bikin tato di hati sekalian gitu. Masukkan ke dalam hati gitu. Gantungkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, idza arafa al-insanu syakhsa alladhi asabahu bil ain. Kalau seseorang mengetahui ada orang lain yang tertimpa ain, malladhi yushra'u lahu an yaf'alahu. Apa yang disyariatkan untuk dia lakukan? Al-jawab, taqaddama fil asbab, telah berlalu dalam sebab-sebab alladhi dzakarahal Allamah Ibnu Qayyim, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-Ghunyah wal Kifayah, yang mencukupi fi hadzal bab, dalam bab ini. Wa yudafu ala ma sabaqa, dan ditambahkan atas apa yang telah lalu, fi man arafa syakhs alladhi asabahu bil ain, pada orang yang diketahui tertimpa ain. Kalau yang kemarin kan sebab ya, wiqayah, benteng. Kalau sudah tertimpa, an ya'khudha min atharihi, yaitu mengambil dari peninggalannya, kal mutabaki min wudu'ihi, seperti misalnya yang sisa dari wudunya, air wudu, idza tawaddoa, kalau dia berwudu. Jadi ini pertama, kalau mengetahui orang yang menimpakan ain gitu. Kalau ketahuan siapa yang menimpakan ainnya, maka ambil dari orang itu sisa wudunya. Idza tawaddoa, kalau dia berwudu, au min ghuslihi idza tasala, atau sisa air mandinya kalau dia mandi. Tsumma yaghsila man asaba bil ain, kemudian dibasuh dengannya orang yang tertimpa ain, min hadzal athar, dari peninggalan orang yang membuatnya tertimpa ain itu. Au yatawaddau minhu, atau berwudu darinya, dipakai wudu oleh yang tertimpa ain. Ayarushu ala badanihi minhu, atau dipercikkan kepada badannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana yu'maru al-ainu fayatawaddau, orang yang menimpakan ain diperintahkan untuk berwudu, tsumma yaghtasilu minhu al-ma'in, kemudian mandi darinya orang yang tertimpa ain. Yang menimpakan ain berwudu, sisa wudunya dipakai untuk mandi bagi orang yang tertimpa ain. Ini solusi Nabi SAW. Tapi kebanyakan orang tidak tahu siapa yang menimpakan ain. Jadi kalau nggak tahu ya beda caranya. Wa yambaghi liman tuliba minhu fadlu ghuslihi, dan semestinya
orang yang diminta darinya sisa mandinya atau wudunya, an yubadiro, untuk bersegera, vital biati hada tolak, untuk memenuhi permintaan ini. Jadi jangan menolak ya, saya minta bekas wudunya. Mungkin orang itu curiga, dikira kita yang menimpakan ain, tidak masalah ya. Karena ain itu tidak mesti dari orang hasad ya. Ain itu bisa cuma karena orang heran, kemudian lupa menyebut nama Allah, lupa bilang Masya Allah. Nah itu bisa menimpakan ain tanpa sadar. Maka siapa yang diminta untuk berwudu kemudian diminta air wudunya, jangan menolak, segeralah penuhi. Final ain qad tasulu min ghairi qasdin, karena ain itu kadang terjadi tanpa niat, memang bukan dari orang hasad. Wa min ghairi adawatin lil ma'in, dan tanpa adanya permusuhan terhadap orang yang ditimpakan. Wa lima fi talbiyati hadha talab, dan juga dalam pemenuhan permintaan ini, minal irahati qalbil musab, bisa memberikan kenyamanan ke dalam hati orang yang tertimpa ain itu. Dan ini juga tambahan sugesti kesembuhan. Jadi kesembuhan badan itu sangat berkaitan erat dengan apa? Kesehatan mentalnya. Sugesti-sugesti itu penting. Wasa'i fi khalasihi, dan usaha untuk menyelesaikannya, min maradihi, dari penyakitnya, alladzi ahammahu, yang menimpanya. Dan Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, ain itu benar, walau kana syai'un sabaqa al-qadar, seandainya ada sesuatu yang mendahului, sabaqathu al-ain, niscaya akan didahului oleh ain. Jadi kalau dalam hadis lain Nabi mengatakan,